pertama kali masuk di situ, ngeliat di belakang di dapur itu ada cewek kayak megang payung. Dia cantik banget. Gue di kamar sendirian. Masih gue mandi. Kok kayak ada yang ngetok-ngetok ya? Akhirnya gue panggil lah asisten gue. Tan, gue bilang gitu kan. Gue sampai lupa gue nggak pakai handuk ya, Wak ya. Gue nggak pakai handuk terus gue keluar. Keluar langsung gue tutup tuh pintu kamar mandi. Karena gue takut. Gue lihat ke kolong, gue lihat apa nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi gue buru-buru pakai celana, gue buru-buru pakai baju. Baru satu lengan begini gue pakai baju. Lu tahu nggak apa? TV yang nyala tiba-tiba gitu. Abang, tolong gue. Katanya dunia panggung dan hiburan itu dekat banget sama hal-hal mistis. Bahkan banyak cerita yang nggak pernah berani diungkap ke publik. Benar nggak, Dara? Bener. Kembali lagi di segmen misteri hari ini. Kita akan mengangkat hal-hal yang tabu di luar orang banyak yang tahu. Jadi ternyata tuh di dunia penyanyi pun sangat lekat dengan hal-hal mistis dan spiritual. Sebab yang Bang Roni tahu banyak banget persaingan. Bahkan kalau ada pertandingan, kalau ada turnamen atau ada lomba-lomba nyanyi itu kadang-kadang yang bersaing bukan cuma penyanyinya atau musisinya. Katanya dukunnya juga saingan ya. Saling berlomba juga gitu. Apa bener nggak sih itu, Dara? Menurut Dara kayak gimana? Dara kan tinggal di daerah yang menurut artikel aku baca, maksudnya masyarakatnya masih banyak yang menjalankan atau masih memegang erat budaya-budaya seperti Kejawen. itu. Menurut aku bener, Bang. Bener ya? Bener, itu ada. Dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Hal yang paling deket banget nih kalau di persaingan dunia nyanyi itu apa? Yang paling biasa banget ilmu-ilmu itu dipakai gitu? Menurut aku, mungkin ya, yang masih banyak banget ini ya, mungkin ya. Pengasihan, buka aura. Apalagi kita di dunia entertain ya, pastilah membutuhkan aura yang berbeda dari orang yang lainnya gitu kan. Makanya ketika yang dia yakini ketika dia manggung atau dia perform, auranya akan mensirap orang. Auranya bikin orang terpukau, melotot gitu, terbengong-bengong gitu. Oke. Dara sendiri pernah ngalamin kejadian mistis yang benar-benar nggak bisa dijelasin logika saat lagi manggung atau saat lagi di kehidupan hari-hari? Mungkin ada orang yang jahat sama Dara atau ada orang yang nyerang Dara. Pengalaman paling menyeramkan selama manggung apa gitu-gitu mungkin bisa. Kalau untuk menyerang aku kurang tahu ya Bang ya, karena mungkin karena aku kadang kurang ngerasa juga ini gue lagi dibenci orang gak sih, ini lagi diserang gak sih. Tapi kalau pengalaman waktu gue manggung, lo inget gak sama lo gak sih waktu itu? Ya, jangan disebutin daerahnya. Gue manggung di situ, sama lo kan? Ya. Kita dikasih penginapan di situ. Penginapan itu bukan seperti rumah. Astagfirullahaladzim, iya lagi. Ya, lanjut. Penginapan itu bukan seperti rumah, tapi bukan seperti hotel juga. Jadi itu emang gue tahu bangunan itu adalah peninggalan masa kolonial. Betul. Oke. Memang lanjut. betul. Oke. Iya kan, dia nggak seperti rumah, tapi dia nggak seperti hotel. Oke, benar. Tapi di situ banyak kamarnya di situ. Oke. Ada beberapa kamar lah ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Bener nggak? 4 kamar. Sama satu paling belakang. Iya, benar. Deket dapur. Oke. Kalau dipakai tempat tinggal, oke lah ya, susul lah ya. Terus aku manggung di situ. Kita kan rutenya kan cek sound, acara, besoknya langsung pulang. Betul. Gitu kan? Berarti kita 2 hari 3 malam. Bener nggak? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di situ. Pada awalnya kita fine-fine aja masuk situ. Ini cerita bukan fiktif atau apapun ya, tapi ini pengalaman pribadi saya dan tim saya. Kita masuk di situ kayak yang biasa aja. Kita salam. Tapi pas gue masuk di kamarnya, bener-bener itu kayak peninggalan Belanda, yang kamarnya masih ada tirai-tirainya. Ya, I know. Iya kan, gue ditaruh di paling depan. Gue ditaruh di kamar paling utama. Kamar paling utama itu kamar yang luas banget. Dan ranjangnya bener-bener peninggalan zaman dulu banget. Iya, ukir-ukirannya, terus horden-hordennya, ya kan, kayak kelambu-kelambunya. Itu gue ditaruh di situ sama asisten gue, ya kan. Terus tim gue ditaruh di kamar nomor 2. Di situ ada 2 kasur, cukup luas, tapi nggak seluas kamar gue. Ya. Dan di kamar ketiga lebih serem lagi.
dia kecil, tapi langsung masuk itu langsung ukiran kayu beserta ada kelambu-kelambunya yang lebih Wah, itu lebih tertutup itu lagi. lebih spooky sih kalau gua ngeliatnya. Terus yang keempat, gue nggak masuk kamar itu karena deket dapur kan, karena gue sorry to say, pertama kali masuk di situ ada satu tim gue ngeliat di belakang di dapur itu ada cewek kayak megang payung. Dia cantik banget, dan itu kalau itu yang ngeliat hanya tim gue aja, tapi yang nyium baunya semuanya, yang nyium baunya semuanya. Ini merinding gue. Gue juga merinding, sorry ya. Itu awal masuk kan. Itu awal masuk. Awal masuk disuguhin dengan wanita cantik. noni-noni Belanda ternyata ya kan. Bawa payung, bajunya gaun, cakep lah pokoknya, kata dia cakep lah. Tapi aku nggak lihat. Nah aku kira dia halu. Iya kan? Ya. Karena gue nggak terlalu yang wah ini begini langsung gue ya. Itu gue nggak terlalu begitu. Otak kita tuh lebih ke duit, ya kan? Iya, kalau gue otaknya lebih ke duit. Kalau kayak gitu gue nggak terlalu percaya gitu. Kadang ya masih 50-50 lah gitu. Terus udah di situ kita ngobrol rame kan, rame malam dong. Set. Malam kita gue beli makanan di situ, makanan khas ya, makanan khas daerah situ. Pada nongkrong di meja makan. Betul lagi. Iya nggak? Lu inget nggak? Pada nongkrong di meja makan. Gue di kamar sendirian. Gue di kamar sendirian. Gue habis mandi. Masih gue mandi. Gue bilang ada yang ngetok-ngetok di pintu gue. Iya. Jedok. Pintu kamar mandi apa pintu apa? Pintu kamar mandi. Oh iya benar. Waktu gue mandi ada yang ngetok di pintu kamar mandi. Di dalam, gue inget banget kamar mandi di dalam kamar. Kamar mandi di dalam kamar. Lalu ada yang ngetok. Iya. Dan itu di dalam kamar mandi itu ada bathtub sendiri. Wastafel sendiri, shower sendiri gitu. Bagus sebenarnya, cuma emang tua aja ya. Iya, klasik banget. Cuma klasik aja. Terus abis itu kok kayak ada yang ngetok-ngetok ya. Akhirnya gue panggil lah asisten gue. Tan, gue bilang gitu kan. Gak nyamper, gue gak tahu. Akhirnya gue, yang harusnya gue mandi lama, jadi gue langsung, gue bilas tuh. Karena gue, sorry ya, gue emang orangnya emang penakut. Gue emang bener-bener orang penakut. Ya orang paling penakut adalah gue gitu kan. Udah, gue langsung gue bersihin, nggak apa, gue sampai lupa gue nggak pakai handuk ya, Wak ya, gue nggak pakai handuk, terus gue keluar langsung gue tutup tuh pintu kamar mandi, karena gue takut, gue lihat ke kolong, gue lihat apa nggak ada siapa-siapa di situ, serem banget emang, nggak ada siapa-siapa, dan kok nggak ada orang-orang, nggak rame ya, gitu kan, jadi gue buru-buru pakai celana, gue buru-buru pakai baju, baru satu lengan begini gue pakai baju, lu tahu nggak apa? TV tiba-tiba kayak bener-bener di film horor. Itu gue nggak bohong demi apapun, demi Allah demi apapun gue nggak bohong. Tiba-tiba kayak di film horor, TV yang nyala tiba-tiba gitu. Langsung kayak nyalanya gerenyek ya? Langsung gerenyek kayak TV zaman dulu, tau nggak lo? TV zaman dulu bang. Sementara itu bukan TV zaman dulu, itu TV. Sementara TV Android. Iya, tapi kayak bunyi gitu tiba-tiba kan. Langsung terus gue langsung, abang tolong, gue langsung begitu, langsung. Semua anak-anak keluar, masuk ke kamar. Gue diketawain dong. Semuanya pada ngecengin gue. Karena apa? Awalnya mungkin gue gak percaya. Karena tim gue yang cerita, gue gak percaya. Mungkin ditunjukin ke gue ya. Mereka pada gak percaya semua. Masa sih? Iseng kali. Pada begitu semuanya. Ya udah, gue masih kayak, gue tetap gemeter dengan gue selesai mandi, gue pakai baju gue entah bener entah enggak ya. Pokoknya gue sampai begini. Sampai gemeter. Terus, katanya celana dalam dipakai di BH. Enggak dong. Itu ngarang sih. Terus habis itu, malamnya, gue nggak berani dong tidur di kamar gue. Akhirnya asisten gue tidur di kamar itu sendiri. Ya numpuk semua. Gue ngumpul di kamar yang nomor 2 bareng abang-abang semuanya di situ. Dan lu tahu apa? Tim gue kan ada berapa? 6 ya? Ya. 6 kan? Lo, Habil, Bolang, Joy. Lo, Habil, Bolang, Febri, Nindi, gue. Terus sama Intan. Iya, ada 8 lah. 8. 7 bertujuh kita tidur karena asisten gue tidur di kamar satunya. Dan berani asistennya dia tidur di kamar? Berani dia, emang berani. Kita bertujuh tidur di kamar nomor 2. Kita tidur di situ numpuk semuanya. Ada yang tidur di atas, kan ada 2 ranjangnya sama 1 di bawah, lipat kan. Kita tidur di situ semua. Dan lo tahu apa? Si buta, si tim gue manggilnya si buta ya, si Febri kan. Selimutnya ditarik dong, demi apapun ditarik selimutnya sampai dia pergi keluar kan. Takut kan, karena kita nggak ada yang percaya keluar. Terus habis itu dikancingin dong, dikunciin dong. Itu Bolang. Hah? Itu Bolang, bukan si Febri.
Bukan. Oh, tunggu. Enggak, yang dikunciin Febri. Yang dikunciin Febri. Semut ditarik, bolang. Oh, kebalik ya? Bukannya dua-duanya, itu si Bolang yang dikunciin. Jadi di awalnya dia udah kayak dimimpiin, ya kan? Oh, terus? Ada sosok kakek-kakek. Bukan, itu lo kejauhan. Nih, Oke. rentetan ceritanya nggak begitu. Gini. Di hari kedua, di hari pertama itu kita malam kan, Ya. ditarik itu selimut. Awalnya nggak percaya bang ya, nggak percaya tuh tarik itu selimut. Akhirnya bener nggak sih? Ya udah. Terus siapa yang di kamar mandi ya waktu itu gue nggak tahu. Di kamar mandi nomor 2 itu ada yang batuk dong. Itu gua. Itu lo ya? Gua. Itu lo ya? Gua yang ngalamin sampai Itu lo ya? Itu demi Allah demi anjing apapun itu bau. Itu bau minyak urut. Sampai bener-bener sesek dada gue perkara bau minyak urut, gak ada yang make, tapi bayangin lo. Sama bau rokok kelobot apa sih kalau yang ada rokoknya kayak bau menyan itu? Iya. Gue ngerokok Marlboro, kenapa baunya ini dan bau minyak urut? Lanjut. Serem. Terus habis itu, di situ kan Indi bilang, udah nggak apa-apa, nggak bakal ada apa-apa, udah tenang aja, yang penting kita nggak ganggu. Ya. Pada ngomong di situ, pada doa. Kita tidur tuh sampai subuh, ternyata si Bolang keluar. Entah keluar minum, entah keluar apa, gue nggak tahu. Karena ruang tamunya emang cozy banget. Iya, betul. Dia sosokan main game ya. Entah main game, entah apa, gue nggak ngerti. Dia keluar dari kamar. Dia habis keluar dari kamar dikunciin dong dia. Dikunciin di kamar, ya ampun. Dari luar nggak ada yang bukain, dikunciin padahal ya. Terus abis itu sampai jam berapa dia, sampai sejam dia nunggu di luar. Terus abis itu dibuka. Kok gue dikunciin? Nggak ada yang ngunciin. Demi apapun nggak ada yang ngunciin. Tapi betul. Dia ngerasa dirinya dikunciin dari dalam, Bang. Dan ada pintu dari luar yang cek. Iya. Bukan ke pintu kamar ya, luar. Mau masuk. Pintunya tuh masih pintu model lama ya. Jangan Belanda. Yang ada kaca-kaca, gambar-gambar bunga gitu kan. Iya, kalau bunyi krek-krek kacanya kebunyi semua. Iya, semuanya berisik. Pas di kamar mandi yang ada batuk itu bukan lu doang yang ngerasain, itu Nindi juga ngerasain. Jadi bukan satu orang doang. Jadi karena awalnya kita nggak percaya, ditunjukin sama dia. Jadi plot twistnya gini. Jadi pas malam ketiga kedua yang bersamaan tuh Nindi ngerasain di dalam kamar mandi bau minyak angin segala macam. Dan yang paling horornya menurut gue nggak tahu, gue kayaknya ya, gue kan tipe laki-laki yang kalau di kamar mandi boker tuh lama kan. Iya betul, ya kan? Iya. Nah jadi ketika gue lagi main HP, gue ngerokok, tiba-tiba satu ruangan kamar mandi itu bau rokok rokok bau. Iya, rokok bapak-bapak zaman dulu glinting ya, Iya, pokoknya sendiri. Baunya agak kayak gitu, sama bau minyak angin yang sangat menyengat. Dan yang paling puncaknya lagi, yang paling horornya lagi adalah ketika gue coba acukan itu, bukan acukan ya, ketika gue udah mulai panik dan ngerasa janggal, lu tahu suara deheman. Kan lu kamar mandi cuma segini ya kan? Kebayang gak kalau tuh orang muncul di depan lo? Itu gue keluar, gue belar-gabler. Semua pada teriak. Itu bener-bener serem banget. Dan plot twistnya, menurut cerita-cerita warga, dan sampai banyak artikel juga sebelumnya cerita. Bukan artikel ya? Ya artikel di internet artikel juga yang ada. Kita nyari ya? Oh ya. Dan plot twistnya apa? Ternyata tempat itu memang sering begitu nunjukin. Jadi dan dulu ada pernah penyanyi ya. Barang goibnya di sana itu sering ngenalin dirinya ke orang baru kok. Siapapun. Bukan barang dong, hal goib. Hal goib. Dan hal goibnya di sana setannya sering nunjukin, sering memperkenalkan diri gitu ya. Dan itu benar-benar usil. Mereka tuh benar-benar kayak usil terang-terangan, mana sih? Iya. Ya kan? Ternyata ada artikel di situ. Ternyata ada juga waktu itu penyanyi dangdut di situ. Kita masih untung, gue masih untung gitu, tidak terbirit-birit dengan dengan tidak pakai baju, dengan telanjang enggak. Tapi gue masih nyempetin gue pakai celana, pakai baju buat keluar. Kalau yang penyanyi dangdut itu di artikel, dia bener-bener telanjang, dia keluar sambil ketakutan, sambil nangis-nangis. Dia sendiri kali ya? Kayaknya iya. Atau gue nggak tahu timnya udah pada takut dulu atau gimana? Enggak juga, mungkin dia penyanyi daerah yang mungkin sendiri berdua doang. Kalau lu kan rame-rame kan masih ketolong. Tapi dari situ cerita kita benar-benar nggak habis ya bang. Dan fun fact lagi, ketika kita cek sound, kita manggung, cek sound, ada kru kita yang datang menyusul dan dia mandi, kejadiannya sama. Pintunya digedor-gedor dong. Digedor-gedor, dikunci.
Dia datangnya telat. Digedor, dikunciin, tapi nggak begitu lama. Nggak bikin lama, digedor pas dia keluar, kasusnya sama lagi, suara TV nyala. nyala. Dia langsung buru-buru nyamperin kita, nyusul ke venue ya. Tapi dia nggak ngomong, dia nggak cerita pas lagi di hari terakhir kita mulai perperan ngomong di ruang tengah. Baru kita dia baru ngomong. Kejadian gua gini, benar langsung. Nah itulah, itu salah satu gangguan tiba-tiba sebelum manggung ya, di tempat yang paling menyeramkan itu ya, pengalaman Dara. Nah ini sekarang langsung kepada titik inti nih ya kan. Pernah nggak sih Dara lagi manggung nih, terus kemudian kayak ada gangguan mistis yang mungkin Dara ngerasa, tiba-tiba gangguan gaib itu ikut campur kayak ngerusak suara Dara lagi nyanyi. Terus lu yang Dara ini orang yang terkenal pede, dia belum hafal lagunya, ajar. Dia nggak ada takutnya kalau udah perform. Tapi Dara benar-benar diganggu makhluk gaib di atas panggung supaya Dara nervous sampai Dara salah atau bikin penonton sepi atau penonton jadi marah. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau kayak gitu nggak pernah. Tapi ketika ya balik lagi, waktu itu kita acara TV, kita kan dikasih hotel dulu kan, dikasih hotel. Sebelum itu kita baru nanti ke venue gitu kan, ke hotel dulu. Kok pas ke hotel ini kok hotelnya tua banget ya? Tahu lagi gue terus. Hotelnya tua. Ada temen gue yang di situ kesurupan tiba-tiba, bayangin. Tahu kan? Tiba-tiba kesurupan di situ. Gue udah merinding, gue udah sampai kru gue kaget. Gue tidur dengan keadaan mau make up ya kan. Muka gue masih celoteng-celoteng kan. Dia kaget, dikira gue kesurupan. Sebenarnya bukan kesurupan, tapi karena ngerasa badan gue ini berat banget bang. Badan gue berat, terus tiba-tiba kayak keserang demam. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba nggak enak, tiba-tiba meriang gitu. Tapi kita harus manggung. Nah, tapi setelah keluar dari hotel itu, badan fit. Kok aneh sih? Ya? Ini sebenarnya gimana sih? Ini kenapa sih gitu? Ya, kalau gue pada waktu itu ngerasain memang hotel itu memang hotel itu hidup, hotel itu punya cerita dari masa lalu. Jadi cara menyikapi suasana itu menurut gue adalah dengan kita baca doa dan kita kulonun. Menurut gue. Kadang-kadang dunia entertain atau kita artis kru karena kita sibuk dengan aktivitas yang begitu hektik, habis ini manggung sini besok. Jadi kita lupa sama kulonun, padahal kulonun itu penting banget. Penting banget kita lakukan dimanapun tempat baru yang kita datangi. Iya, betul. Benar nggak sih? Betul, setuju gue. Pernah nggak mimpi aneh sebelum ada kejadian besar? Sering banget. Itu kan pasti kan kayak gitu, ya kan. Misalnya mau ada kejadian amit-amit ya, ada kejadian yang gimana? Oh dulu Dara mimpi nih, kenapa jadi terjadi kayak gitu? Pernah? Sering banget bang, sampai gue tuh mikir, kok kenapa setiap kali, kadang kan orang ada ya, bilang kalau mimpi itu hanya bunga tidur. Mimpi itu hanya kebawa emosi kita sebelum kita tidur. Atau terbawa nafsu kita atau apapun lah itulah. Tapi, kalau bukan gue terlalu percaya sama mimpi atau apa, enggak. Tapi setiap gue mimpi, tiba-tiba 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, atau apa, nggak jauh lah dari mimpi gue itu, ada aja kejadiannya. Tiap kali itu begitu. Apa yang pernah lo alami, kejadian yang lu mungkin itu terjadi ke temen lu atau apa sebelumnya lu mimpi pernah? Apa lu nggak bisa cerita? Ya banyak hal yang nggak bisa cerita. Tapi contoh ini yang baik-baik aja ya. Waktu itu pernah aku tiba-tiba kayak mimpi gendong bayi. Ternyata mau dapet rezeki. Habis itu lu dapet rezeki gede? Habis itu dapet rezeki gede. Terus pernah juga mimpi tsunami, kayak gue keterpa tsunami. Ternyata ada orang yang nggak suka sama kita diomongin orang, apa dijelek-jelekin orang. Oh gitu. Iya. Nah itu dia, dari mimpi aja kadang-kadang ada pesan yang tersirat ya. Betul. Kalau dulu gue denger dari guru-guru ulama-ulama bilang kalau mimpi kita ketemu sama orang-orang baik, sama ulama, sama kiai, sama siapa, sama sosok orang yang memang ilmu, orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu, katanya itu mimpi benar. Memang mereka datang. Itu nyata, itu mimpi keberkahan. Tapi kalau mimpi-mimpi kita yang buruk-buruk, ini kan sebagian orang beda-beda yang mempercayai, karena di dalam Tribun pun ada arti-arti mimpi. Tapi kalau kata guru gue, kata ulama, kalau kita mimpi-mimpi yang buruk-buruk, jangan ditafsirkan dan jangan diceritakan. Betul, nggak perlu kan? Nggak perlu diceritakan, karena itu sebenarnya cara kerja setan tuh. Betul. Masuk, ya kan? Tapi kalau lu mimpi misalnya ketemu sama siapa, mbah lu
Emang dia ingin bertemu. Iya, yang Dia emang meninggal lagi kan, yang sudah meninggal atau benar. apa. Kalau misalnya lu mimpi ketemu siapa sosok ulama nomor 1 misalnya, atau lu ketemu apa, mungkin ada orang yang mimpi ketemu orang paling berkarisma, itu biasanya mimpi itu benar. Yang penting yang datang itu orang baik memang. Betul. Itu kalau gue baca di buku Sir Al-Asor, karyanya Syabul Khurjalani, itu mimpi kita ketika didatangi mimpi ketemu sama orang baik, itu mimpi itu nyata. Kalau kita yang buruk-buruk itu setan bekerja ingin mengganggu alam bawah sadar kita yang biasanya kita bawa ke alam sadar. Kita yakin, aduh kayak gimana ini kayak Bang Joy dulu mimpi, wah ada telur pecah di depan rumah segala macam, dianggap bener, ini wah, udah langsung dia orang ini begini. berangkat ke dukun segala macam, bla bla, padahal itu hanya mimpi. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu kita maklumkan sebenarnya hal seperti ini, karena mimpi itu kembang tidur. Oke, sekarang masuk ke segmen di mana hal ini sudah tidak tabu lagi. Apa tuh? Gue. Apa itu? Di mana gosip-gosip atau omong-omongan orang, bener nggak sih para penyanyi atau artis suka pasang susuk? Bener. Bener. Rata-rata gitu atau kayak gimana? Setahu gua, rata-rata iya. Pakai susuk ya? Jadi gini. Nggak semuanya sih, tapi memang nggak semuanya. Gue nggak bilang semuanya enggak. Tapi rata-rata orang yang kerjanya begitu pasti pakai begitu. Kadang-kadang cuma penyanyi. Nggak cuma penyanyi doang. Kadang kalian kerja di sorry to say dunia malam. Ya intinya yang berhubungan dengan memikat orang. Banyak orang lah. Gitu. Oke. Dia pakai susuk. Pasti. Entah itu namanya susuk, entah itu namanya pengasihan, entah itu namanya apa aja, banyak lah macamnya pokoknya. Oh, nggak harus yang jarum atau nggak harus yang jarum juga, nggak harus. Karena kan kalau orang umum taunya susuk itu kayak pasang jarum apa segala macam. Enggak juga sebenarnya, banyak susuk itu. Jadi kayak yang paling tahu ya. Tapi enggak, emang aku itu tahu karena di daerahku bener-bener banyak yang kayak gitu, Abang. At least aku punya saudara lah ya yang cerita ada lah tuh. Jadi aku tahu gitu. Bukan karena aku sok tahu dan apa enggak. Mungkin ada yang ngerasa tersindir atau apa, sorry ya. Tapi emang aku ngerti gitu lah, ngerti aja. Apa sih ciri-cirinya kalau orang pasang kayak gitu? Ciri-ciri yang kan kalau orang yang terpikatnya nggak tahu nih, kalau misalnya Dara mungkin dengar-dengar dari cerita-cerita orang-orang terdekat atau apa, kalau orang pakai susuk itu impact-nya ke orang yang nggak kena tahu, itu karena apa? itu hal goib, kan kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa tahu adalah tarikan penarik auranya aja. Enggak, biasanya misalnya yang ditargetkan kalau susuk kan kalau orang masih pakai pengasihan kan orang banyak yang akan terbawa kan. Maksudnya biasanya efeknya apa, impact terbawanya tuh misalnya laki-laki tiba-tiba Bang Roni kayak aduh Dara nih, gua kayak kemimpian lu mulu, kayak pengen banget ketemu lu mulu, apa kayak gimana, impactnya gimana? Bisa jadi kayak gitu kalau emang Abang jadi targetnya. Oh, bisa ditargetin, bisa. Bukan kayak pengasihan buat semua. Oh, itu emang buat semua, tapi kita kan gini, misal punya spesialis kita targeting bisa. Kita pemakainya ini, misal nih gue pakai susuk lah. Gue pakai susuk atau gue pakai pengasihan. Itu target. Banyak orang yang suka sama gue. Tapi gue lihat nih yang paling kaya, oh lo yang paling kaya nih, gue targetin. Gue bilang lah sama dukun gue, atau gue bilang lah sama itu gue, siapa, guru gue. Gue bilang, ini minta tolong dong, ini dong, gitu. Ini yang kaya nih, ini begini. Bisa lo jadi targetnya, gitu. Oh, gitu. Jadi memang punya spesifikasi juga ya? Iya. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba lo nggak kaya, lo apa. Tiba-tiba lo jadi target, ngapain, nggak menghasilkan apa-apa. Iya. Nggak ganteng, nggak apa ya. Iya. Berarti mustahil lah ya. Mustahil akli, Wak. Berarti dia paling kena percikan pengasihannya dia aja yang jadi lo ngelihat itu, kok anak ini enak ya dilihatnya ya, kok gitu. anak ini cantik ya, kok nyaman ya, kok gue ngeliat dia terpesona ya, kok begini gitu. Kalau gue sama lu kok gue kesel aja terus, itu kayak gimana? Itu nggak tahu ya kenapa begitu ya. Coba kenapa sih? Gue juga ya lihat lo enak, tau nggak rasanya. Jadi kalau Dara itu banyak, kalau Dara wajar nggak perlu pakai susuk pakai apa juga, karena dia memang yang nongol di pesona dia dengan bentukan wajah itu dan badan dia. Itu karena energi, Bang. Karena kadang gini, kadang kita nggak perlu pakai susuk, tapi kita percaya aja sama diri kita. Betul. Kayak dari senyum gue atau apa, itu bisa bikin orang suka gitu. Okay, karena gue tiap kali itu kayak
apa ya jatuhnya ya? Gue bilang sendiri dalam diri gue, setiap aku senyum, aku bisa bikin orang seneng juga. Oh iya, itu afirmasi. Afirmasi. Itu boleh. Hoop. Kalau dulu gue belajar setiap ada orang ngobrol sama gue, orang itu nyaman sama gue. Gitu. Kayak gue juga di kamar gue bikin kaca tuh. Iya. Kaca dan ada tulisan nama sukses Roni apa bla 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 bla. Dan gue selalu, karena gue dulu ikut kelas soul speaking sama guru gue Bang Rani, gue diajarin hoop, di mana kita menghoop sesuatu, kita ingin sesuatu, kita hoop, kita minta, kita doakan hal yang kita inginkan. Bahkan kita di kaca tuh ada praktek di mana ya ayo Roni bisa kayak Dara cantik, ini gini itu is okay tuh. Lo tau nggak? Afirmasi. Gue tiap sebelum tidur apa yang gue lakuin coba? Gue meluk diri gue sendiri, gue bilang minta maaf sama tubuhku gitu. Aku selalu minta maaf sama tubuhku karena menurut aku dia udah seharian capek, dia seharian kerja, dia seharian ngikutin apa mauku ya kan. Aku selalu minta maaf ya, maafin aku. Gitu, aku minta maaf sama tanganku, kakiku, semuanya aku minta maaf. Setelah itu aku bilang terima kasih. Setelah aku minta maaf, aku selalu bilang terima kasih. Karena itu bentuk apresiasi ke diri sendiri kan. Iya. Karena tahu nggak, sebenarnya kita itu sakit itu bukan dari makanan, bukan dari apa. Ya. Menurut gua ya, itu salah satu variabel lah. Jangan diituin ya. Menurut gua, kalau kepercayaan gua, sakit itu bukan dari makanan, bukan dari kegiatan kita atau apa. Iya, mungkin iya, tapi kadang sakit itu dari pikiran kita yang terlalu overthinking. Iya. Kayak misalnya, wah, gue nggak bisa nih makan ini, gue alergi nih, gue ini begitu. Gue dulu tahu nggak? Gue dulu juga sempat alergi udang. Ya tahu gue tuh. Gue tiap kali makan udang, muka gue langsung merah, bonyok kayak abis dipukulin orang, nggak abis kayak dipukulin orang-orang banyak gitu kan. Tapi setelah itu, gue ngerasa kayak enggak. Apapun yang diciptakan Tuhan itu nggak ada yang nggak itu ya. Nggak ada yang nggak baik gitu kan, kecuali emang hal yang dikasih tahu sama Tuhan ini nggak baik. Ini nggak baik, ini nggak boleh gitu. Iya paham. Itu jadi gue tiap kali tuh gitu Bang. Jadi bukan karena susuk, bukan karena apa, tapi ada lah penyanyi itu banyak kayak gitu. Bukan hanya penyanyi, kadang kita kerja kantoran kayak kita butuh begitu. Betul. Kayak jujur ya, kan? Kayak gue sama Dara, gue nggak tahu ya Dara, tapi setahu gue Dara, gue kenal gue dari zaman dulu. Menurut gue confident itu salah satu modal utama kita menarik energi orang untuk kita balikan lagi kepada orang kemudian kita suka. Berarti kan confident itu untuk menjadi confident itu kita harus berilmu dong. Betul. Berbakat dong, berkualitas dong. Akhirnya kita bisa kasih impact ya kan ke orang jadi suka. Katanya kan tadi aku gak bahas di depan, bahkan nggak cuma musisinya atau penyanyinya, dukunnya main saling berkompetisi tuh kalau lagi ada perlombaan atau apa. Nah di dunia penyanyi, di dunia panggung, di backstage, Dara pernah tahu nggak sih ada cerita-cerita dari orang-orang terdahulu atau orang-orang terdekat yang memang mereka pakai media yang dia punya untuk menjadi kekuatan sebagai pemikat atau pengasih? Ada, pasti. Ada. Dan itu menurut aku bener ya, bukan hanya omongan selentingan-selentingan atau hal-hal yang hoax ya. Tapi ada memang yang melakukan dan mempercayai itu. Menurut saya ada. Contoh ceritanya, coba pernah terjadi di Dara atau di teman-teman Dara? Contohnya, aku kan juga punya saudara nih, yang menurut orang di sana itu termasuk golongan orang pinter. Ya kan? Atau dukun lah. Banyak kok yang minta-minta sama dia, minta buat dipasangin pengasihan, dibukain aura, ya sejenis-jenis itulah. Yang pada intinya untuk memikat seseorang atau membuat seseorang itu kagum sama kita. Betul. Gitu. Nah kalau yang pernah Bang Roni denger kan lu ada kayak bedak ya, jadi media perantara untuk itu bukan hanya di daerah saya ya. Menurut aku juga, aku pun kaget. Aku tinggal di Jakarta udah cukup lama, tapi aku pernah tahu sendiri tuh, beneran ada. Aku dapat cerita dari temenku, yang dimana temenku ini pernah pacaran sama seseorang perempuan yang dia bukan penyanyi, bukan aktor juga bukan, tapi dia selebgram. Oke, selebgram. Ya, selebgram, selebtop gitu-gitulah ya. Intinya dia cukup rame lah di
Di dunia di dunia sosial mediaan. sosial mediaan gitu. Oke, terus. Nah, terus habis itu dia cerita dong sama aku, dia Ah. bilang, kamu nggak begini gitu. Ditanyain lah, ternyata dia pernah cerita kalau si laki-laki itu pernah sempet tergila-gila sampai dia lupa diri sama orang tuanya nggak mau, sama teman-temannya nggak mau lagi. Intinya hidup dia hanya cuma ada satu perempuan itu. Oke, lupa daratan lah ya. Lupa daratan lah intinya. Tapi posisinya dia menikah atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Pastinya dia tidak menikah. Pacaran, tapi lupa sama lupa keluarga, semua hal-hal iya. penting Dan ya. ternyata saking dia pelengernya ya, saking pelengernya, lupa semuanya, lupa daratan. Oke. Plot twistnya apa? Ternyata dia sering nganterin si temanku yang cowok ini sering nganterin ke tempat dukunnya. Oh. Nganterin tapi nggak sadar, baru sadar setelah dia disembuhkan. Kalau ternyata itu Pas dukun dan nganterin aja dia posisinya kayak tersirap ya. Iya, kayak orang tersirap. Okay. Kayak orang tersirap gitu, Bang. Jadi kayak dia bilang waktu itu pernah dikasih minuman. Disuruh minum, sisanya kadang disuruh mandi. Intinya pokoknya gitu-gitulah. Sampai jangankan bedak, kadang celana dalam aja. Celana dalam aja itu dikasih. Digrenyem-grenyem. Ya mungkin mereka sambil jualan atau apa, gue nggak ngerti ya Bang ya, intinya. Jadi cowoknya yang kenanya itu dikasih celana dalam, dia pakai celana dalam ya? Enggak dong. Bagaimana jadinya? Jadi buah tuh. Pokoknya dari ketika seandainya dia dikasih minum dia, dikasih minum, dikasih lewat makanan, dikasih ya mungkin sama kena pikatnya dia mungkin ya. Ketika pokoknya intinya kalau utuh barang-barang tertentu jadi media pemikat, artinya tapi Bang, sorry itu saya potong ya. Kalau untuk bedak, lipstik dan lain-lain itu gue tahu sendiri dari teman-teman gue. Ketika gue manggung, gue sempat pernah minjem bedaknya. Ternyata langsung enggak, gitu. Apalagi parfum, enggak boleh. Oh gitu. Dan ternyata memang ada ya, karena paham ya, ngerti ya. Oh ya udah, berarti emang kalau udah digrenyem-grenyem kan emang udah nggak boleh dipakai siapapun kecuali diri kita sendiri gitu. Kalau enggak udah nggak laku itu. Gitu. Jadi memang banyak sekali media-media bagi orang yang mempercayai, banyak sekali media-media yang dipakai sebagai alat untuk pengasih ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dunia musisi saja, dunia seniman saja yang namanya begitu-begitu dekat sekali gitu. Jadi kayaknya dunia-dunia kepercayaan seperti itu banyak orang lah nggak di mana aja ya. Iya, apalagi sekarang bukan di dunia entertain aja, di kantor, di mana aja. Dagang pinggir jalan aja. Kita kumpul orang banyak aja gitu. Yang kita ketemu orang banyak aja pasti, Bang. Ya bukan pasti ya, enggak ya. Tapi adalah gitu. Hikmahnya yang bisa diambil apa nih kalau buat Dara sendiri? Hikmah dari obrolan kita ini tentang orang-orang yang akhirnya terlalu meyakini itu dan mengandalkan itu untuk kepopulerannya atau untuk memikat orang-orang agar agree, agar suka sama dia gitu. Itu hikmah yang Dara ambil kayak gimana sih? Di tengah orang sekarang lagi banyak. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak masalah ya Bang ya. Tergantung kepercayaan mereka atau apapun lah yang mereka yakini. Tapi menurut aku kalau udah mulai di situ, kalian udah mulai start di situ, nggak bakal bisa berhenti sampai kapanpun. Karena kayak candu ya? Kayak candu. Karena gini, misal nih, aku ngisi ke abang nih, abang ngisi ke aku. Abang ngisi aku nih. Aku terus isiin apa susu lah atau apa kepercayaan diri lah atau apa. Sampai pada akhirnya ketika aku udah stop di abang, aku ngerasa kepercayaan diriku kurang. Aku ngerasa semua orang nggak ngelihat aku. Aku ngerasa semua orang udah nggak peduli lagi sama aku. Pasti begitu. Makanya itu bakal keterusan. Dan apapun yang dilakukan di luar diri kita atau di luar kuasa Tuhan itu pasti berbayar. Pasti berbayar, ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Ketika kita tidak mempunyai duit, ya sudah, mau gimana? Oh jadi ada kayak semacam ketergantungan. Pasti. Ketika kita tidak lagi melakukan ritual sama orang itu, maka kita akan ngerasa diri kita tuh kayak, aduh, gue turun nih, gue kurang nih, ya kan? Dan semua itu ada konsekuensinya, ada semua itu dibayar lah ya, ada nilainya. Jadi kalau sometimes lu nggak punya uang atau lu drop, mungkin jadi kayak mungkin karena lu nggak konsul lagi, nggak apa gitu-gitu nggak sih? Bisa kayak orang kena apa ya, orang anxiety, tau nggak Bang? Jadi kayak serius sampai ke situ? Ada bener. Jadi kayak orang itu tiba-tiba kepercayaan diri dia drop, langsung panik drop, gitu-gitu. Ya. Terus jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ada bener ada kayak gitu. Memang bagi orang-orang tertentu
ketika dia mempercayai satu hal gaib, tapi terlalu masuk dan terlalu dalam tanpa punya filter mungkin ya, tanpa ada keimanan atau pasti dia akan bablas kali ya seperti itu. Dan efeknya kayak yang tadi Dara bilang, bisa anxiety, kemudian bisa kayak panic attack, bisa jadi kayak orang yang kena mental ya, kena mental, atau orang yang jadi nggak maksudnya jadi nggak confident, jadi cenderung minder. Itu juga ada karena dia merasa kekuatannya dia ada dari hal-hal gaib. Betul. Padahal dia punya potensi. Padahal iya, padahal dalam diri itu udah disusun sama Tuhan, udah selengkap itu ya kan. Iya, nah itulah yang kadang-kadang menjadi hikmahnya. Jadi pesan apa Dara buat penonton Rokum Om Roni di Bintang 77 Entertainment ini? Aku nggak terlalu banyak ngasih nasihat, tapi ini sharing aja dari aku. Jadi buat teman-teman, kalau yang belum nyebur dan apapun ke dunia begitu, janganlah. Udah, mending kalian percaya sama diri kalian sendiri, kalian percaya sama alam semesta, kalian percaya sama Tuhan kalian masing-masing. Karena apa? Kita hidup di sini berdampingan sama banyak orang, ya kan? Nggak selalu, memang ada goib itu memang ada, tapi kita wajib mempercayai. Kita wajib mempercayai wajib, tapi kita kan hidup banyak lah saudara, ada saudara atau siapa, mending kalian doa aja. Terus kalian kalau lagi pusing atau apa, mending sharing ke orang gitu daripada sharing ke orang-orang atau apa gitu. Dan yang paling keramat lagi tuh sebenarnya sharing dan doanya orang tua. Betul. Kemarin gue tuh baru banget pulang dan baru nyium kaki orang tua gue. Karena banyak sebagian orang mempercayai ketika kita sujud, kita meminta, tapi nyium bukan cium-cium aja, tapi minta maaf. Tapi minta maaf. Karena kita pasti banyak salahnya. Katanya abis itu tuh langsung meroket. Bisa, emang bener Bang. Dan banyak yang sudah melakukan itu. Bener. Karena kata lagu Bang Haji aja, keramat yang sebenarnya itu bukan lu ke tempat-tempat keramat kayak Joy nih ke mana, ke gunung apalah gitu-gitu. Tapi kena lagi dia. Dia pernah cerita sama gue kayak gitu ya kan. Ternyata pas ketika dia dapat ibrohnya adalah keramat yang sebenarnya adalah orang tua. Wahai manusia, ceng. hormati ibu. Ya artinya itulah. Jadi banyak di sekitar kita memang kita tuh berdampingan hidup dengan hal-hal gaib, harus percaya itu kan, lu percaya kan? Saya tetap gue percaya. Dan juga banyak, apalagi orang-orang kayak Dara hidupnya juga, gua rasa tidak seaman itu. Pasti juga ada orang yang dengki, iri dan segala macam. Tapi gue sangat percaya energi baik akan menangkis energi buruk. Karena ketika kitanya sendiri adalah orang yang sangat mempercayai energi yang Allah kasih ini baik, kemudian omongan orang, kedengkian orang nggak kita pikirin, kalau kita pikirin kita juga jadi kayak seolah-olah guna-guna nih. Nggak ada habisnya. Atau orang yang benar-benar ngeguna-guna, ketika lu mencekam lu kena dong gitu. Iya pasti. Tapi yang paling benar-benar yang selamat, aku rasa sih ya kembali kepada yang Allah ajarkan kayak gitu. Oke, untuk menutup malam hari ini mungkin ada 3 pertanyaan yang Bang Roni pengen tanyakan ke Dara. Oke. Kalau suatu hari Dara memutuskan berhenti dari dunia hiburan, apa alasan? Mungkin karena alasan. Apa yang paling menjadi alasan paling terbesar? Paling utama ya, terbesar ya. Banget Dara bisa berhenti dari dunia hiburan. Yang pertama mungkin keluarga. Oke. Keluarga dulu yang pertama nih, karena kan bisa jadi keluarga kan banyak nih, bisa jadi aku yang berkeluarga, atau keluargaku, atau karena keluargaku. Oke. Atau karena tua. Karena karena udah nggak laku. Gak boleh ngomong gitu. Gak boleh gitu. Alasan yang terbesar itu pasti Bang, keluarga. Keluarga ya. Ketika keluarga atau nanti seandainya saya memutuskan untuk berkeluarga. Kemudian disuruh sama keluarga yang memang itu jadi alasan udah yang waktunya. Paling fundamental ya untuk dilakukan. Pesan Dara buat orang-orang yang sedang berjuang dari nol. Kira-kira apa sih pesan Dara nih? Ya artinya bukannya menggurui ya, tapi memang pesan Dara apa sih? Karena kan Dara aku lihat tadi Dara cerita juga perjuangan dari nol tuh gak gampang gitu. Pesan aku untuk memulai apapun itu jangan terlalu banyak hitungan. Jangan terlalu banyak apa? Jangan terlalu banyak hitungan. Oh, jangan berhitung. Jangan apapun. Berhitung tanda kutip bukan berhitung strategi, maksudnya berhitung masalah duit kan? Iya.
Sekarang tapi rata-rata orang sekarang pada ngitung semua ya. Tapi menurut aku, kalau untuk aku sendiri ya Bang ya, pesannya untuk anak-anak sekarang itu, karena aku mulai bener-bener dari nol kan. Jangan ngitung dalam hal apapun. Jangan ngitung. Pasti nanti sama Tuhan dikasih jalannya, dikasih celahnya buat dapat rezeki yang lebih besar daripada itu. Gitu. Karena kalau terlalu banyak ngitung nih, misal nih dulu nih aku ya kan berangkat, aku harus ngitung nih kosnya berapa, ini berapa, gak mungkin jalan juga. Orang yang ngajak kita, orang bakal enak sama kita. Belum apa-apa aja, belum dijadiin aja lo udah hitungan sebanyak itu gitu. Bener-bener sih. Takutnya begitu, karena kan orang sekarang banyak yang begitu juga kan. Kalau mau jalan, ayo jalan. Nanti urusan duit atau enggak, pasti nanti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Iya, betul. Sepakat karena rata-rata orang yang berproses dari nol itu memang mereka banyak yang mereka korbankan. Iya, Bang, ilmu yang lebih mahal sekarang itu. Iya, betul. Daripada duit. Ilmu sangat mahal. Karena derajat orang paling tinggi aja adalah orang yang berilmu. Betul. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Artinya orang yang berilmu dan dia mengajarkan. Seperti Dara ini coba mengajarkan kepada penonton untuk bilang jangan perhitungan dulu, jangan dihitung dulu kalau masih berproses dari nol. Betul. Supaya nanti kelak bisa jadi sukses. Karena Allah nanti punya jalan sendiri. Oke, kalau begitu terima kasih malam hari ini Dara. Terima kasih sudah datang di juga. studio Rokum Om Roni yang gak seberapa ini. Obrolan kita banyak dari segmen pertama kita ngobrolin tentang perjalanan hidup Dara, dan segmen kedua ini kita ngomongin hal-hal yang mistis sedikit, nggak serem-serem banget tapi ya lumayan ngebuka lah supaya para penonton tahu bahwasanya di dunia hiburan juga ada hal-hal yang tidak memungkinkan yang nggak diungkap secara gamblang. Yalah. Oke. Kalau begitu terima kasih banget, terima kasih banyak Dara udah mampir, terima kasih penonton yang udah ngikutin, dan terus ikutin YouTube kita hari ini dan seterusnya, dan jangan lupa komen di bawah kalau mau nanya-nanya ke Dara atau single lagunya dan yang lain-lain, boleh silakan komen, like dan share teman-teman. Thank you.